ibadah kita hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita memposisikan diri kita dengan senyaman-nyamannya mungkin untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengangkat lagu pujian kami yang berkata, Yesus kami puja.
terima kasih atas setiap kemurahan yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kami, atas setiap hal yang sudah Tuhan banyak percayakan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih atas setiap kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan Yesus. Kami boleh ada, Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih kemurahan dari Tuhanlah itu semua berasal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, Tuhan Yesus, ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Tuhan bangsa kami, Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap pemerintah demi pemerintah yang ada, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa kami secara luar biasa, Tuhan. Engkau yang mengurapi, Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan yang sempurna untuk bangsa kami ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk PD Gunadarma, Tuhan, ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau yang melawat PD Gunadarma, Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus PD Gunadarma, Tuhan. Persekutuan doa ini Bapa, kami Tuhan Yesus, untuk kami bertumbuh Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan semuanya Bapa, yang mengambil Tuhan menjadi pelayan pengurus Tuhan, bahkan semuanya Bapa. Engkau berkati kami, ada kesatuan hati kami lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, untuk beribadah, bahkan untuk menyatukan hati kami untuk datang kepada Tuhan Yesus, bahkan sesuai dengan visimu Tuhan Yesus. Engkau yang bakar habis api Tuhan untuk Gunadarma Bapa. Yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan Yesus untuk kampus kami Bapa, dimanapun kampus kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang jaga Tuhan, Engkau yang melawat kampus kami Bapa. Kampus kami akan menjadi besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga kami Bapa, dimanapun keluarga kami berada Bapa saat ini, apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang sedang mereka kerjakan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang membukakan segala setiap berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Engkau yang menjaga mereka, Engkau memberikan mereka panjang umur, kesehatan dari Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan yang selalu sempurna, bahkan kami terus merasakan kasih-Nya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Apapun itu Tuhan Yesus, masalah kami, apapun itu keadaan kami saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya doa kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan mendengar semuanya. Tuhan yang tahu setiap isi hati kami, Tuhan yang tahu setiap karakter kami. Tuhan yang akan mengubah itu, hanya Tuhan yang bisa mengubah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay. Gimana teman-teman semuanya? Masih ada semangat? Masih. Yeay. Aku mau mengundang semua teman-teman yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengatakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah timbul dalam hati kita, bahwa Tuhan akan sediakan semuanya. Yang tak pernah didengar telinga
lebih lagi bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih semangat lagi untuk teman yang di rumah semuanya. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya bahwa kebenaran dan kota berlimpah. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya bahwa kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kehidupan kita. Oke, teman-teman semua boleh persilakan duduk yang tadinya berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan info. Untuk info yang pertama itu ada ibadah pria sejati dan gadis bijaknya Tuhan. Untuk tanggalnya kalian pantau terus setiap status bahkan dari kakak komsel kalian. Nanti akan infonya selanjutnya akan kami kasih tahu. Bahkan bisa cek di IG PD Gunadarma. Info yang kedua ada komsel. Untuk teman-teman semua yang mungkin ada yang belum punya kakak komselnya bisa hubungin langsung lewat IG PD Gunadarma atau mungkin temennya yang satu mengikuti kegiatan ini boleh dihubungin kakaknya tersebut. Untuk info yang selanjutnya itu ada persembahan. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, seberapapun yang kalian punya, berilah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bisa kemana ditransfer atau bagaimananya ada di bawah ini yang pastinya. Tetap cek aja terus. Oke teman-teman semua, dan ada info juga selanjutnya ada web hub. Tetap pantau terus, itu ada di minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti itu. Dan yang terakhir adalah info ibadah raya Jumat selanjutnya. Jadi yang udah nonton hari ini, kalian bisa nonton kembali, datang lagi. Oke teman-teman, itu infonya hari ini. Untuk infonya sudah selesai, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan setiap hati kalian hari ini. Alat tulis kalian mungkin kalau kalian mau mencatat setiap apapun firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Persiapkan yang terbaik. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kalian, bahkan kekuatan bagi kehidupan kalian. Kita mau ngangkat lagu pujian kita yang berkata Bapa Surgawi.
Semua yang terjadi Tuhan di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, juga adik-adik. Saya bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk boleh bagiin firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, ayo kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Karena ini pertama kali ya, saya nyampein kebenaran firman Tuhan, bagiin firman Tuhan ini di antara kita semua, maka bagus kalau saya kenalin diri dulu. Nama saya adalah Ruli Simorangkir. Saya melayani Tuhan sebagai, of course, pembicara, itu obvious ya. Tapi selain itu, sehari-hari saya melayani Tuhan lewat profesi saya. Saya ini pengacara, saya juga dosen. Pendidikan yang saya lewatin lumayan banyak, makanya kalau dilihat di layar ini, saya botak begini, gara-gara mungkin kebanyakan belajar juga. Saya belajar atau saya dapetin ilmu saya lewat beberapa sekolah. Saya pernah sekolah finance, terus saya juga sekolah hukum. Saya dapetin gelar hukum saya SH di Universitas Indonesia. Terus setelah itu saya juga pernah ikut sekolah untuk jadi pilot. Saya dalemin teologi lewat pendidikan master teologi. Setelah itu saya lanjut lagi, saya ikut pendidikan doktoral teologi. Secara pribadi saya diberkati oleh Tuhan dengan satu orang istri maksud saya. 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki. Yang sekarang 2 udah lulus kuliah. 2 yang lulus itu udah kerja juga, dan tinggal 1 yang paling kecil yang sekarang masih kuliah. Oke, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul There but not yet. There but not yet. Udah di situ sih, tapi belum gitu. There but not yet. Saya mulai penjelasan saya lewat penjelasan berikut ini. Semua orang kepengen berdampak. Semua orang kepengen ikut terlibat dalam suatu pergerakan yang terus bawa banyak orang untuk jadi laskar-laskar Tuhan, untuk jadi the army of God. Tapi faktanya adalah seringkali ya, yang jadi masalah adalah karena firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar itu seringkali kurang dalam, kurang kasih penjelasan yang memadai gitu. Ulangin lagi, semua orang ngomong tentang being an army of God, menjadi arminya Tuhan, menjadi tentaranya Tuhan, tentara elit kalau bisa. Tapi gimana caranya? Apa cukup datang ke persekutuan doa gitu? Cukup nggak sih datang ke gereja, doa, nyanyiin lagu-lagu pujian, habis itu ditambah lagi pakai
puasa segala macam, apa cukup dengan cara itu kita bisa jadi tentara elitnya Tuhan? Gimana sih jadi anggota tentara elit Tuhan yang benar? Nah, untuk bisa jadi anggota tentara elitnya Tuhan, harus ada pendalaman, harus ada pemahaman yang lebih dulu. Supaya kita bisa ngerti, dan setelah kita ngerti, kita kemotivasi gitu. Kita jadi kepengen lebih dalam lagi, kita kepengen lebih hebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunadarma di zaman saya dulu itu sebenarnya adalah salah satu universitas yang saya kepengen banget masuk. Karena waktu itu saya sempet banget kepengen jadi ahli IT. Seingat saya dulu Gunadarma tuh juga yang ngetop banget di IT-nya gitu. Nah, dalam dunia IT dikenal dengan apa yang disebut interface. Interface itu bikin segala sesuatu jadi gampang. Hari ini kalau kita mau belanja gitu, kan apalagi ada pandemi seperti sekarang kan, kita makin jarang loh pergi keluar untuk pergi beli sesuatu, kan enggak. Hari ini kita lewat online, mau beli apa juga kita bikinnya online. Bahkan di Depok kemarin ada hoax tentang babi apa gitu. Ternyata babinya itu dibelinya online. Jadi belanja online tuh sekarang udah ngetop banget gitu, dan jadi gampang. Apa-apa yang kita mau tinggal klik dan klik. Untuk bisa bikin interface yang keren ya, itu nggak gampang, butuh pengetahuan macam-macam. Harus ngerti decoding, harus ngerti human behavior, harus ngerti macam-macam. Gimana caranya bikin desain yang bagus, macam-macam deh pokoknya. Nah, tapi kan anak-anak IT itu ngerti cara bikinnya. Mereka punya pendalaman yang hebat banget. Penggunanya tinggal klik. Ya enggak, penggunanya tinggal klik, tapi di belakang layarnya tuh, ngerjainnya kan luar biasa ruwet. Saking gampangnya si pengguna ini akhirnya jadi kepengaruh hidupnya. Sekarang orang udah nggak mau lagi, hampir nggak mau lagi pergi belanja gitu, nggak mau. Mereka mau nikmatin segala sesuatu dari rumah. Gara-gara interface yang gampang, orang jadi sekarang pada kerjaannya TikTok. Ya kan, TikTok. Itu kan karena interface yang gampang. Dalam teologi juga harus begitu. Segala sesuatu yang ditulis dalam firman Tuhan tuh harus didalemin. Tapi disampaikan dengan sederhana. Ingat ya, didalemin, kemudian disampaikan dengan sederhana. Kalau nggak disampaikan dengan sederhana, akhirnya kita nggak ngerti army of God itu apa. Gimana caranya untuk jadi army of God. Yang ngeselinnya lagi seringkali sekarang, kalau gini gue ulang, seringkali di dalam pelayanan gereja ada banyak orang yang jelasin firman Tuhan gampang, tapi ngaco gitu. Nah, penjelasan terhadap firman Tuhan itu harus sederhana tapi benar. Itu yang harus terjadi. Sederhana, benar. Sehingga kita menjadi tentara Tuhan yang benar-benar militan, gitu ya. Kalau ada istilah kerennya gini, driven by a deeper why. Driven by a deeper why. Nah, itulah yang hari ini mau kita bikin. Kita mau dapat penjelasan yang dalam, penjelasan yang ruwet sebetulnya, tapi harus sederhana. Kita harus ngerti dengan relatif gampang, gitu ya. Oke, saya mulai nih penjelasannya nih. Saya mau ngomong tentang problemnya Alkitab dulu. Saya mau ngomong tentang problemnya Alkitab. Problemnya Alkitab itu apa sih? Nah, dengan tahu problemnya Alkitab, kita tahu gimana nanti nyelesainnya, dan pada akhirnya kita jadi ngerti gimana ya jadi
the army of God. Gitu. Nah, saya mulai gini ya. Alkitab tuh buku yang sederhana banget. Sederhana banget. Alkitab itu dimulai dari suatu cerita tentang taman. Kejadian 1, Kejadian 2 itu bicara tentang taman. Nah, akhirnya nanti Alkitab itu berakhir di Wahyu 21. Wahyu 21 itu juga bicara tentang sesuatu yang sederhana banget. Di Wahyu 21 itu bicara tentang Yerusalem yang baru, kota yang baru, di mana nanti orang-orang percaya yang hidup dan mati di dalam Tuhan akan dikumpulin sama Tuhan dan hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu Wahyu 21. Nah, persoalan problematikanya Alkitab itu mulai ditulis dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Itulah problematika Alkitab. Nanti ada air bah, terus ada Esther, ada Hosea, ada pembuangan Israel. 2 kali pembuangannya. Terus nanti ada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya ini problem semua nih. Problematikanya Alkitab tuh ada di antara Kejadian 3 sama Wahyu 20. Oke. Apa sih problematikanya Alkitab? Yang ditulis dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa sih masalah Alkitab? Nah, banyak yang tunjuk jari nih. Kalau saya ngomong begini, banyak yang tunjuk jari. Mereka bilang begini, problematika Alkitab adalah dosa. Aduh, nggak usah dijadiin ribet. Kita ngomong sederhana banget. Sederhana banget, jangan pakai bahasa-bahasa doktrinal. Nggak usah pakai bahasa-bahasa teologi, bikin sederhana aja. Supaya kita punya deeper knowledge. Ya, sehingga kita punya yang namanya driven by a deeper why. Nah, yuk. Apa sih problematikanya Alkitab? 1 huruf. 1 huruf. Kita bisa sederhanain Alkitab dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20 dengan 1 huruf. Ada yang tahu apa itu? Aku. Itulah persoalan Alkitab. Keakuan ini ngerusak segala sesuatu. Hubungan kakak sama adik hancur. Coba lihat, antara Kain sama Habel. Ini kan kakak adik. Kakak adik. Tapi jadi ada pembunuhan. Ini pembunuhan pertama ini. Kain kakaknya bunuh Habel adiknya. Kenapa Kain bunuh Habel? Karena masalah aku. Masa persembahan adikku yang diterima? Kenapa bukan persembahanku? Lihat, aku. Manusia nggak akan pernah jadi tentara elit Allah. The army of God. Selama mereka masih punya keakuan. Sederhana kan? Lihat, jadi sederhana banget kan? Kita mau jadi tentara Tuhan. Amin. Saya ikut berdoa supaya semua yang dengerin penyampaian saya ini menjadi tentara elit Tuhan. Tapi selama ada keakuan, selama itu juga kita nggak akan pernah jadi tentara Tuhan. Berabad-abad manusia gagal jadi patriot yang benar. Bahkan di antara yang terhebat di antara yang paling hebat pun gagal. Saya ulang ya, berabad-abad manusia gagal jadi tentaranya Tuhan. Bahkan yang terhebat di antara yang paling hebat pun gagal. Contoh, Daud. Daud itu hebat banget. Salah satu raja yang paling hebat yang Israel pernah punya. Tapi bahkan Daud pun gagal. Kenapa dia gagal? Dan kapan dia gagal? Daud gagal waktu dia nggak bisa atasin keakuannya. Suatu hari dia lihat ada Batsheba, istri Ur. Dia naksir sama Batsheba, walaupun Batsheba udah punya suami. Dan dia nggak bisa ngatasin keakuannya. Dia mesti dapetin Batsheba. Bagaimanapun caranya, Batsheba harus didapetin. Dikirimlah Ur ini untuk perang. Mati di dalam perang, Batsheba diambil jadi istrinya Daud. Gagal dia. Lihat. Bahkan Daud pernah gagal. Kapan?
waktu dia nggak bisa ngatasin keakuannya. Kita lihat ekstrim yang lain. Yesus jelas-jelas adalah patriot. Yesus jelas-jelas dia adalah pemenang. Bahkan kematian pun nggak bisa ngalahin Yesus. Gimana caranya Yesus bisa menang? Bagaimana caranya Yesus jadi patriot untuk Tuhan, jadi tentara elitnya Tuhan? Yesus menang karena dia adalah pribadi yang hidup tanpa keakuan sama sekali. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah, tapi dia nggak pertahankan kealahannya itu. Dia nggak pertahankan keakuannya sama sekali. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Hebat ya, dia adalah Allah dan dia tidak mempertahankan kealahannya ini. Dia kosongin dirinya, dia bukan lagi Allah. Dia menjadi sama seperti manusia, dia turun terus nih. Tadinya dia Allah, mengosongkan dirinya, terus turun menjadi sama dengan manusia. Turun lagi, mengambil rupa seorang hamba, turun lagi, mati di kayu salib. Dia adalah pribadi tanpa keakuan sama sekali. Berhenti dulu di sini. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Bagaimana dengan kita? Yesus sudah mati. Dia udah kembali ke surga. Dia udah tunjukin cara hidup yang benar, yaitu hidup tanpa keakuan. Nah sekarang kita punya semangat. Gua kepengen nih jadi tentaranya Tuhan, an army of God. Tapi sekarang lihat karakter kita. Apakah kita seperti Yesus? Coba lihat, jujur lihat kondisi kita hari ini. Apakah kita masih hidup dalam keakuan? Kalau ya, kira-kira apakah pantas kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah? Pacaran aja nggak bisa panjang umurnya kalau kita masih hidup dalam keakuan. Nggak bisa. Mungkin gini, mungkin ada teman-teman yang suka panjangin rambut misalnya. Zaman saya dulu, panjangin rambut tuh keren. Jadi kita senengin panjangin rambut, kita senengnya itu. Oke, dirubah deh. Zaman sekarang misalnya nih, ada di antara teman-teman yang suka TikTok. Waduh, dikit-dikit TikTok. Di rumah saya tuh ada orang-orang yang kerja. Ya ampun, kalau lagi istirahat. Saya lihatin kalau lagi istirahat, apa yang dia bikin? Pada rekaman, bikin TikTok. Joget-joget. Aduh, pokoknya TikTok tuh lagi nggak karu-karuan deh, ngehits banget. Tapi coba kalau pacar kita bilang, sayang aku rada kurang suka deh lihat kamu TikTok. Demi pacar, kita nggak TikTok. Berhenti, pasti berhenti. Demi nyenengin dia. Bukan lagi mengenai aku, tapi mengenai kamu sayang. Kamu mau aku berhenti. Kan begitu. Nah kalau pacaran aja nggak bisa panjang umur gara-gara keakuan, bagaimana hidup di depan Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang, aku tentaramu Tuhan? Tahu nggak tentara itu apa? Tentara itu adalah orang-orang yang hidup tanpa keakuan. Coba lihat itu, krunya Nanggala 402. Emang hidup di kapal selam enak? Enggak. Apalagi kapal selam itu kecil loh. Kapal selam modern tuh panjangnya bisa 150-an meter kurang lebih. Dan gede banget. Nanggala itu cuma setengah dari kapal selam modern. Dan keramping, kecil banget. Lorongnya itu ya, lorongnya cuma muat satu orang. Kalau mau papasan mereka, nggak bisa papasan. Gantian lewat-lewat. Terus selama lagi tugas, ada pemandangan enak? Enggak. Emang kayak di gunung kita bisa lihat-lihat? Emang kayak di pantai kita bisa lihat angin, kita bisa lihat pohon kelapa? Enggak. Dia nyelam, mau lihat apa? Kapalnya kecil, lu lagi. Orangnya segitu-segitu aja terus. Tapi mereka rela loh. Udah gitu kapalnya tua. Tapi mereka rela tinggal di dalam kapal yang gak enak. Dan bahkan mereka ini rela gugur di dalam tugas. Ini mengagumkan. Itulah tentara. Tentara adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah jangan kita judulin diri. Gua Army of God. Army of God bagaimana masih egois? Pacaran aja gak bisa panjang kalau egois. Apalagi jadi Army of God.
Nggak boleh ada keakuan sedikit pun di depan Dia yang Maha Agung. Bahkan Tuhan Yesus pun nggak hidup untuk keakuannya. Bagaimana kita bisa hidup untuk keakuan kita? Kan nggak mungkin. Nih, kalau mau baca ya, ini di Kolose 3 misalnya, ayat 1 sampai 10. Lihat, panjang nih, ini panjang tulisan ini. Tapi baca deh, baca. Saya mungkin nggak bacain secara lengkap semuanya. Tapi saya mau bacain sedikit-sedikit. Ditulis begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas itu apa? Perkara yang di atas sana, di surga sana, adalah mengenai kekudusan, adalah mengenai hidup untuk kepentingan Allah saja, bukan untuk kepentinganku. Itulah yang di atas sana. Kalau kita di bumi, yang kita pikirin soal aku dan pekerjaanku, aku dan jodohku, aku dan kesehatanku, aku dan mobilku, aku dengan handphoneku yang hebat, aku dengan liburanku. Basi. Enggak, itu bukan army of God. Bang, tapi kan, oh iya, saya belum cerita tadi. Saya nggak mau dipanggil Pak, saya nggak mau dipanggil Om, saya nggak mau dipanggil Kak. Kalau nanti kita ketemu, atau kalau WA, kalau apa deh, panggil saya Abang. Kenapa? Supaya hubungan kita dekat. Kalau panggil Om, rasanya jauh. Panggil Pak juga jauh. Kalau dipanggil Kak, saya orang Batak, Rulisi Morangkir laki. Masa dipanggilnya Kak? Panggilnya Abang, Bang. Oke? Abang. Bang, tapi kan semua itu penting, Bang. Pekerjaan penting, uang penting, kesehatan penting, mobil penting, handphone penting. Gue nggak bilang nggak penting, saya bilang penting. Tapi bukan segalanya. Kalau ini yang jadi pikiran kita terus, kita pusing terus mengenai gimana caranya begini. Terus kita pikirin, aduh gue belum punya pacar nih, aduh belum punya kerjaan. Pacar, kerjaan, semua itu penting. Tapi yang paling penting di dalam hidup adalah pertama, matiin keakuan. Keakuan ini nanti kita lihat apa bentuknya, macam-macam. Segala macam kejahatan tuh asalnya dari keakuan. Kalau kita cuma mikirin aku, percaya deh, kita bakalan jadi orang-orang yang jahat. Ya. Nah, ditulis lagi. Sebab kamu telah mati. Mati di sini enggak masih hidup. Mati dari segala keakuan. Kamu tiru Tuhan Yesus. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekali lagi ya, kita mati dan tersembunyi kalau kita hidup seperti Yesus hidup tanpa keakuan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lihat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dari mana asal percabulan? Dari mana asal kenajisan? Dari mana asal hawa nafsu? Dari mana asal nafsu jahat dan juga keserakahan? Dari mana? Dari keakuan. Coba lihat. Kita kemarin gempar, heboh sehebohnya di dunia berita. Gara-gara apa? Di salah satu bandara ada orang yang bisa tega-teganya daur ulang alat swab. Lu bayangin aja, alat habis dipakai buat swab. Dibersihin, dipakai lagi buat orang lain. Ya orang pada ketularan COVID gara-gara itu. Itulah keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat. Kenapa orang bisa tega begitu? Demi uang. Supaya aku dapat uang, kan begitu. Dan ternyata memang angkanya gede, berapa miliar gitu. Demi uang orang bisa sejahat itu. Kenapa orang bisa tega begitu? Karena aku butuh untuk sekolahin anak. Aku butuh untuk punya mobil seperti tetanggaku. Mobilnya keren, aku juga harus keren. Aku butuh supaya bisa foto di Instagram di luar negeri. Pakai baju yang keren, pakai sepatu yang keren,
minum di kafe yang mahal di Monaco. Kan mikirnya begitu orang. Gara-gara aku seperti itu jahat, bisa-bisanya tega-teganya. Lalu bikin begitu, demi uang. Keakuan itu jahat. Nah, andaikan ada orang Kristen yang punya kepengenan, gue kepengen banget jadi laskar Tuhan. Army of God. Dia datang persekutuan doa, dia nyanyi lagu pujian, dia ikut gereja. Tapi bisa-bisanya tega hidup dalam keakuan. Kira-kira pantas nggak dia masih nyebut dirinya Army of God? No, never. Matiin keakuan itu nggak gampang. Sama sekali nggak gampang. Bahkan hampir mustahil. Hampir mustahil. Yesus sudah mati di salib, iya. Dia udah kembali ke surganya, diain tempat bagi kita. Iya, amin. Tapi ingat, di Wahyu berkali-kali ditulis, bagi mereka yang menang. Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita yang menang. Terlalu banyak pemberitaan firman Tuhan yang bilang bahwa, kamu udah jadi pemenang. Kamu bahkan lebih dari pemenang. Pemenangnya kapan? Nggak ikut perang kita. Nggak ikut berjuang. Nggak ikut matiin keakuan. Bagaimana caranya kita bisa jadi menang? Bagaimana caranya kita bisa bilang kita Army of God? Karakter yang paling penting yang harus dipunyain sama orang percaya adalah mati bagi keakuannya. Ini loh yang saya bilang deeper why. You have to have a deeper why so you have a drive. Matiin keakuan. Jangan cuma ngomong, Yesus sudah mati, dia nyediain tempat bagi kita. Bagi yang menang loh. Iya, kita udah ditebus, betul. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Dia gak berhenti di situ. Udah ditebus, iya. Tapi kita belum berhenti dalam keakuan. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang kebaikannya sempurna. Di dalam kebaikannya itu, ingat, dia melatih kita. Supaya kita bisa jadi tentara. Namanya tentara nggak mungkin nggak pakai latihan. Tentara latihan di mana-mana. Tentara harus lari. Lari. Bawa ransel berat, bawa senjata, pakai sepatu boots, lari, suruh nyelup ke rawa-rawa, keluar lagi dari rawa, guling-guling di pasir laut. Udah nggak enak, masukkan pasir-pasir, wah nggak enak banget. Tapi tetap harus latihan. Nembak. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tentara harus latihan. Nah, Tuhan Allah adalah Allah yang baik. Sebagai Allah yang baik, sebagai Bapa yang baik, dia pun melatih umatnya. Gitu. Contoh, Ayub orang yang saleh. He is there. Ayub there sebagai orang saleh. But he is not yet di dalam kemuliaan yang Allah mau. There but not yet. Nah, Ayub yang saleh itu dilatih. Dia baru calon tentara elit. Lihat, udah saleh, masih juga harus dilatih dulu untuk jadi tentara elit. Maka Allah izinin kesulitan terjadi dalam hidup Ayub. Kita baca tuh dalam kitab Ayub. Waduh, problemnya ampun deh. Ngeri. Dalam satu hari anaknya 10 mati semua. Kekayaannya habis, binatang-binatangnya punah semua. Bahkan Ayubnya sakit. Bahkan dia punya istrinya ada, dia bilang, Ayub, masih mau setia kamu sama Allahmu itu? Tinggalin Allah. Tapi Ayub terus bertahan. Dalam pelatihan itu terus dia bertahan. Ayub itu gambaran kita. Ayub itu kita. There, artinya kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yes, you have. You are there, but not yet. Bayangin ya, kalau Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang sempurna itu nggak ngelatih kita, betapa jahatnya dia. Dalam kebaikannya yang sempurna, dia latih kita. Supaya kita benar-benar jadi tentaranya Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar matiin keakuan kita. You are there, but you are not yet there. Nah, seperti Ayub, Tuhan izinin kita ngalamin banyak masalah. Dan saya tahu banget anak muda itu problemnya banyak banget, macam-macam.
Dan seringkali satu problem belum selesai, problem yang lain datang lagi. Kita sampai menggap-menggap gitu. Belum selesai yang satunya lagi datang. Kita menggap-menggap kayak ikan dikeluarin dari air. Dulu waktu saya masih mudaan, sekarang juga muda. Sekarang baru 36 lah umur saya, 36 tahun. 36 jalan 55. Waktu saya dulu masih lebih mudaan, saya ingat banget problemnya banyak yang ampun-ampunan. Di pergaulan, aduh, kalau ingat zaman-zaman itu ya, di pergaulan, ya ampun. Banyak orang yang nyepelein. Dulu di sekolah ada dua ruli, satu ruli putih. Ruli putih ini keren orangnya, mukanya ganteng, badannya bagus, rambutnya tebel, cucu dari bekas Perdana Menteri Indonesia lagi. Wah, pokoknya keren nih. Dia dipanggil Ruli Putih. Yang satu lagi Ruli apa? Ruli kira-kira Ruli apa? Satu Ruli Putih, yang satu saya Ruli apa? Mungkin ada teman-teman yang bilang Ruli hitam. Salah. Teman-teman saya waktu itu bilang saya bukan Ruli hitam. Saya Ruli abu-abu monyet. Begitu orang ngomong abu-abu monyet, Ruli abu-abu monyet, pada ketawa. Mereka anggap lucu gitu, Ruli abu-abu monyet. Tapi saya yang di abu-abu monyetin kan nyesek di sini. Lu kok gitu sih sama gua? Kok lu bilang gua abu-abu monyet sih? Jangan begitu dong. Tapi makin saya ngomong begitu, orang-orang makin ngeledek lagi, macem-macem apalah. Dan memang di zaman itu banyak banget kelemahan, kekurangan saya. Itu nyesek rasanya. Di sekolah begitu, terus kebetulan di rumah di zaman itu juga banyak problem lagi. Saya punya orang tua keras. Bapak saya orang dari Italia atau Batak ya, lupa saya. Yang dalam tradisi itu enggak ini tradisi orang-orang suku itu rada kurang seneng muji anak laki-laki. Jadi kalau saya bikin baik, saya bikin bener, nggak dipuji. Jangan saya bikin salah. Kalau saya bikin salah dihajar, badan bapak tuh gede banget. Tangannya bapak lebih gede dari muka saya. Dijotos, begitu salah digebuk, begitu bener nggak dipuji. Dibandingin sama tetangga iya. Kamu mesti seperti tetangga itu, anaknya tuh begini-begini. Ya elah, kita tahu anaknya dia ruwetnya kayak apa, kita tahu tuh anak rusaknya kayak apa, kita tahu tuh anak nyebelinnya kayak apa. Malah kita dibanding-bandingin sama anak tetangga lagi. Banyak problem. Belum lagi besok mau ujian. Kita banyak deh, problem banyak banget deh. Belum ditinggal pacar, segala macam deh problem banyak banget. Dan kok nggak selesai-selesai sih? Ada aja problem ini itu macam-macam. Nah, sekarang hari ini baru saya ngerti kenapa semua masalah itu diizinin terjadi sama Tuhan. Jawabannya adalah untuk jadi tentara elit itu harus latihan. Dan tujuan latihannya adalah supaya kita bisa matiin keakuan. Itu tujuannya. Coba perhatiin deh cerita tentang Ayub. Di awal-awal kalimatnya itu Ayub tuh nunjukin bahwa dia pribadi yang masih sangat aku loh. Kalau kita baca misalnya ya, di Ayub berapa itu? Ayub 29. Coba misalnya kita baca. Yuk, saya sambil buka di sini. Ayub 29. Kita buka. Ayat yang pertama misalnya. Dia tulis begini. Di dalam Ayub 29 ayat 1. Kiranya aku saya bacain ulang. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Coba. Ketika Allah melindungi aku. Ayub ngelihatnya Allah ada di sana untuk kepentingan dirinya. Itu cara pandang orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Orang mikir bahwa Allah ada di sana supaya Allah melindungi kepentingannya. Allah ada di sana supaya mereka bisa dapat kerja. Supaya Allah membukakan jalan, meringankan masalah. Supaya Allah ngasih kesembuhan. Orang berpikir bahwa Allah ada di sana untuk kepentingan dirinya. Itu cara berpikir orang pagan. Aku, dan aku. Nah, kemudian dengan cara pikir yang salah itu juga Ayub bilang begini. Ketika Allah melindungi aku,
Kapan Allah pernah tinggalin Ayub? Kapan Allah pernah ninggalin manusia? Kapan Allah pernah ninggalin pekerjaan tangannya? Never. Tapi cara berpikir orang yang masih dalam keakuan sangat cetek. Jangan ngomong dia tentara Tuhan. Bukan, dia bukan tentara Tuhan. Dia malah curiga sama Tuhan. Ketika Allah melindungi aku, curiga dong namanya. Lu curiga bahwa Allah udah gak ngelindungin lagi. Mentang-mentang banyak masalah, banyak persoalan dan lain-lain. Terus lu pikir Allah udah gak ngelindungin lagi. Cara pikir apa itu kayak begitu? Itu bukan tentara. Tentara itu hidupnya pasti gak enak. Pasti. Hidup, tadi gue udah bilang, hidup di Nanggala 402 itu pasti gak enak. Tapi apa mereka ngeluh? Mereka gak ngeluh. Sampai tenggelam loh mereka. Nggak ngeluh, nggak jadi curiga. Tentara yang di awak kapal Nanggala nggak terus bilang gini, kapalnya kecil, gue nggak mau Kalau nggak diganti kapal yang gedean, aku nggak mau. Nggak pernah begitu. Tapi lihat cara-cara pikir Ayub nih. Ini bukan tentara ini. Ayat ketiga, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Kapan Tuhan nggak menyinari hidup orang? Nggak menuntun, membimbing jalan orang? Nggak pernah. Allah nggak pernah bikin yang seperti itu. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus bukanlah Allah yang curang. Dia bukan Allah yang curang. Kok bisa-bisanya nuduh bahwa Allah udah enggak bersinar lagi bagaikan pelita dalam hidup Ayub. Dan lihat, ternyata Ayub sombong. Orang yang masih hidup dalam keakuan tuh sombong. Ngomongnya boleh seolah-olah rohani, tapi hidupnya rohana, hancur-hancuran. Lihat Ayub 29, Ayub 29 ayat yang ke-7. Ditulis begini. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, ayat ke-8. Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda. Nah, ini kesombongan. Ini Ayub sombong. Dia bilang gini, dulu ya, waktu aku masih hebat, waktu aku belum sakit seperti sekarang. Sekarang aku udah sakit banget. Tapi dulu sebelum aku sakit, kalau aku pergi ke pintu gerbang kota itu dulu tempat kumpul orang-orang bijaksana. Kalau aku pergi ke sana, nggak ada satu orang pun yang tetap duduk. Semua orang berdiri nyambut aku. Lihat, dia menikmati itu. Tapi ngomongnya sederhana. Bayangin nggak kalau waktu dulu dia di sana, dia nggak akan begini dong, dia begini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mulutnya ngomong puji Tuhan, tapi dalam hatinya, nih, lihat, nggak ada yang berani duduk kalau aku datang. Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Lihat, bahkan orang yang udah lanjut umurnya pun berdiri. Ini, kayak begini laskar Tuhan. Enggak. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Sedap. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku. Seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku. Padahal ini orang saleh loh. He's there, saleh, but not yet. Masih harus dilatih, masih harus dibentuk sama Tuhan. Itulah Allah yang bijaksana. Itulah Allah yang baik. Dia merubah Ayub. Dia nggak biarin Ayub tetap menjadi orang saleh. Bukan situ. Tapi Ayub dirubah menjadi orang yang mati bagi keakuannya. Di sanalah ketika Ayub mati bagi keakuannya, di sanalah dia menjadi tentara Tuhan. Yang Tuhan sedang kerjakan di antara kita hari ini. Mungkin di antara teman-teman banyak yang hari ini ngalamin banyak sekali masalah. Seperti tadi saya sebut, di pergaulan problem, belum selesai itu masalah uang juga, belum selesai itu orang tua juga kena masalah, apalagi sekarang pandemi, itu belum selesai, ada masalah sama pacar, itu belum selesai, ada masalah sama dosen, ada masalah yang nggak selesai, nggak beres-beres, ada lagi, dan ada lagi.
Ketika itu terjadi, ingat kalimat atau kata yang bakalan saya sebut ini. Sabar, tenang. Kita lagi dalam pembentukan Tuhan. Kita lagi dibentuk jadi tentara Tuhan. Akuin bahwa hari ini we are there, but not yet. Kita ini masih hidup dalam keakuan kok. Masih banyak dari kita nih yang hidupnya masih dalam keakuan. Saya ngambil contoh deh, saya sendiri. Yang khotbah, masih banyak keakuan. Masih banyak banget. Contoh ya, khotbah itu kan kelihatannya kayak gimana gitu, kayak lagi jadi apalah gitu kan, lagi ngomongin firman Tuhan, lagi keren kan. Tapi tahu nggak, sambil saya ngomong begini, saya harus terus koreksi loh, apa yang mau diomongin. Dari tadi saya ngomong tuh, ada banyak loh suara-suara dalam hati yang bilang misalnya gini, terangin bahasa aslinya, terangin budaya Israelnya. Saya ini ngambil gelar doktor dalam pendalaman di Perjanjian Lama. Jarang orang dalamin Perjanjian Lama. Bahkan ada kekhususan, saya nggak berhenti di Perjanjian Lamanya. Pendalaman saya adalah di bidang budaya Yahudi. Itu lebih jarang lagi orang belajar tentang budaya Yahudi. Nah, jadi waktu tadi saya ngomong firman Tuhan segala macam, saya ngomong soal Ayub segala macam, saya bisa jelasin latar belakangnya, saya bisa jelasin bahasa aslinya, saya bisa cerita tentang budayanya dan lain-lain. Dan dalam hati ada begini, jelasin rule. Kenapa? Kalau saya jelasin, ada kemungkinan orang begini, wah keren ya. Wah hebat ya. Ada begitu. Rul, kalau lu jelasin lu jadi hebat, keren Rul. Khotbah lu jadi beda sama orang lain. Suara hati itu bunyi begitu. Tapi pada saat yang sama saya mesti koreksi sama Tuhan. Tuhan, tadi di awal saya udah minta supaya Tuhan menguasai pemberitaan firman Tuhan ini. Bukan suaraku yang keluar, tapi biar suaramu yang keluar. Itu mesti balance tuh. Mesti balance. Tapi pertentangan antara dua suara ini itu nunjukin bahwa saya masih hidup dalam keakuan loh. Coba lihat, berkhotbah aja kita masih sangat aku. Dan orang yang udah ngerti aja masih kejebak. Coba, keakuan tuh jahat banget. Ya kalau teman-teman hari ini ngerasain banyak masalah, banyak kesulitan, nggak dipercaya orang, apapun masalah kita. Kita bisa marah sih. Kita bisa bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi hari ini saya ajak kita mikir yuk, driven by a deeper why. Mikir yuk, kalau Tuhan izinin kita masuk dalam permasalahan yang banyak seperti itu, ada maksudnya. Apa maksudnya? Dia lagi ngelatih kita untuk punya karakter yang hebat. Orang yang berkarakter adalah orang yang mati untuk keakuan. Ini berkali-kali loh, saya udah ulang lagi. Jangan bosan denger ini. Karena memang itu penting banget. Ya, ketika permasalahan itu terjadi, sabar, tenang dulu. Jangan nyalain orang. Jangan ngomong, tapi ya Bang, orang itu ya, jangan nyalain orang deh. Waktu kita nuding, satu jari nuding orang, tapi ada 3 yang nuding ke kita. Jangan tuding orang. Seringkali permasalahan itu timbul karena memang karakter kita belum bagus kok. Jujur aja, karakter kita yang belum bagus. Sabar, tenang dulu, jangan nyalain orang. Apalagi nyalain Tuhan kayak Ayub. Ketika Allah masih bersama-sama dengan aku, masih melindungi aku. Allah gak pernah berhenti ngelindungin kita. Allah tahu bagaimana cara bentuk kita. Itu loh, sabar tuh gitu. Sabar tuh bukannya diem gitu. Gak ngapa-ngapain. Tapi dalam hati, ntar Tuhan yang bales. Jahat. Itu bukan sabar, itu jahat. Biar nanti pembalasan biar dari Tuhan. Norak itu. Anak-anak Gunadarma, apalagi PD Gunadarma, nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada. Anak-anak Gunadarma adalah orang-orang yang sabar. Sabar karena kita tahu bahwa kita there but not yet. Sabar karena kita tahu bahwa kita dalam pembentukan. Maka semua masalah itu adalah izin Tuhan. Kita lagi dibikin jadi tentara. Tenang, diem dulu, diem. Nah, firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 itu bagus banget. Ditulis begini. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagus ya? Diam dulu. Waktu kita kena masalah ini itu, diam dulu, tenang dulu. Teduhin dulu pikiran kita. Ingat kalimat-kalimat yang baru yang saya ucapin berkali-kali. Kita lagi dalam pembentukan. You are there but not yet. Jangan ikutin Israel. Kepada Israel Allah bilang, dalam tinggal tenang dalam tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Israel jawab begini, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Astaga, disuruh diem malah dia kepengen naik kuda dan lari cepat. Disuruh diem malah nyalain orang. Disuruh diem tenang, nggak usah biayaan, sabar, malah rese. Tadinya datang ke persekutuan doa, sekarang nggak datang. Tadinya ikut di dalam pelayanan, sekarang jadi berhenti. Capek gue kalau kayak gini. Apaan? Kok begitu sih? Enggak. Itu Israel yang begitu tuh. Makanya mereka dibilang tegar tengkuk. Disuruh diem malah, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Jawab Tuhan, maka kamu akan lari dan lenyap. Naik kuda, jalan kaki aja masih kesandung-sandung. Belum bisa bedain tangan kanan sama tangan kiri. Mau naik kuda lari cepet. Nggak bisa. Bang, aku mau ikutin jalan abang, tapi susah. Iya, sabar, butuh waktu. Saya jadi botak begini juga butuh waktu. Waktu masih muda dulu gue juga nggak ngerti. Kalian beruntung karena kalian ada dalam persekutuan doa ini dan hari ini dengerin firman Tuhan ini. Kalau mau ikutin bagus, tapi untuk bisa ngelaksanain memang susah. Tenang dulu. Nanti pelan-pelan kita akan makin ngerti, makin punya hikmat, makin bijaksana. Tapi ingat dulu, yang penting ingat dulu bahwa di dalam Tuhan gak boleh ada keakuan. Itu dulu yang dipegang. Ya. Nah, saya akhirin di sini firman Tuhan ini dan doa saya. Kiranya semua yang dengerin pemberitaan ini menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang semakin bersinar di dalam Tuhan. Menjadi tentara elitnya Tuhan. Kiranya kita semua dikasih pengertian sama Tuhan masing-masing. Mengenai bagaimana sebetulnya kita masih hidup di dalam keakuan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mematikan keakuan kita itu. Saya ulangin apa yang saya sampaikan barusan dalam Yesaya 30 ayat 15 sebagai penutup. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sabar, you are there but not yet. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Beri kami kekuatan. Tuhan yang tahu apa yang sekarang lagi diadepin sama anak-anak-Mu yang dengerin firman Tuhan ini. Tuhan yang tahu kesulitan yang harus mereka hadapi. Satu doa kami, satu permohonan kami, berikan kami kekuatan Bapa untuk bisa melewatinya dengan cemerlang. Melewatinya sebagai laskar-laskar-Mu yang mengagumkan. Terpuji nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau akhiri pertemuan kami ini. Kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau Engkau berkenan, ini kami Bapa. Kami rindu jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, lewat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Palingkan wajah-Mu dan berkatilah kami. Segala berkat turun atas kita. Kekuatan, penghiburan, penjagaan Tuhan yang sempurna ada pada kita.
karena kita berusaha untuk menyenangkan Dia, mematikan keakuan demi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman semuanya, untuk ibadah kita hari ini kita sudah selesai. Untuk teman-teman yang sudah ikut